Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Iqbal atau Iqbal Sarung di channel GTP Asia Pulp and Paper Sinarmas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai refining. Apakah itu refining? Refining adalah proses perlakuan secara mekanikal terhadap fiber sehingga timbul efek fibrilasi antar serat. Perlakuan ini akan merubah karakteristik fiber, terutama sifat fisik kertas yang akan dihasilkan nanti. Proses refining dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain serat terpotong atau cutting, serat terbelah atau splitting, dan serat yang tergerus atau bruising. Dari semua efek ini yang paling diharapkan yaitu yang bruising, karena itu akan memperbanyak fibril yang terbentuk nanti. Untuk gambarannya itu seperti digambar di samping, ada stator, ada rotor, dan ada fibernya sendiri yang akan digerus. Nanti stator itu akan diam dan rotor akan bergerak menuju stator. Untuk lebih jelasnya nanti ada di belakang, jadi tetap simak terus ya. Untuk jenis refiner ada yang conical itu berbentuk cakram, terus ada yang flat refiner atau single dish. Ini dishnya datar atau cakramnya itu datar dan jumlahnya 1. Untuk double dish berarti itu cakramnya 2 dan ini yang datar, bisa disingkat DDC, nanti di belakang sering dipakai istilahnya. Terus ada yang terakhir itu low consistency refiner, ini dipakai untuk yang konsistensinya rendah. Nah, refiner sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menggerus atau bruising agar fiber mengalami fibrilasi. Di situ ada bar sama groove, dan bar itu sendiri adalah bagian yang menonjol, terus groove itu bagian yang cekung atau celahnya itu. Dan gap clearance merupakan jarak antara stator dan rotor, di mana sangat bergantung pada ukuran fiber di sini. Terus refiner fillings secara geometri, di sini dapat kita lihat bahwasanya lebarnya bar sama groove itu umumnya lebih kecil di bar daripada di groove. Namun tidak pada saat fibrilasi. Di sini digunakan bar yang lebih besar daripada groove dengan alasan bahwasanya pada proses fibrillating ini diinginkan fibril yang terbentuk itu banyak, sehingga membutuhkan bar yang lebih besar dengan harapan bahwasanya kontak fiber dengan rotor tadi cukup lama. Ada sedikit video. Ini yang dipakai All DDC. paper and board machine refiners are hydraulic machines with high-speed rotating elements. They are similar to centrifugal pumps in that fluid friction and centrifugal forces have a considerable influence on their operation. Each refiner consists of one or more sets of rotating or rotor plates opposite one or more sets of stationary or stator plates. These plates are positioned very close together. As thick stock is pumped between the plates, bars on the plate surfaces treat the surface of the fibers in order to expose greater amounts of surface area suitable for bonding. Untuk proses refiner sendiri itu dimulai dari stok masuk dari titik tengah, diameter refiner blade yang berputar, kemudian stok bergerak berputar mengelilingi refiner blade dengan adanya gaya sentrifugal. Fiber melewati bar sama groove. Bar dan groove merubah kecepatan cairan stok di sekeliling disk. Stok berputar dalam groove rotor. Aliran vortex terjadi dan membawa fiber, dan fiber bengkok di atas bar. Dengan bengkoknya fiber, maka rotor akan membawa fiber ke groove selanjutnya. Dan terus seperti itu untuk proses refining. The primary objective of refining is to develop sheet strength. The sheet must meet the customer's strength requirements and must be able to run on the tissue machine and converting equipment without breaking. Strength properties increase with refining due to improved bonding from fiber flexibility and external fibrillation. Although it has a positive impact on strength, too much refining can have a negative impact on desirable tissue attributes such as bulk, absorbency, and softness.
Therefore, refining must balance strength with the Sehingga other harus sheet dicari titik properties. optimumnya agar balance. Also, in extreme cases, over-refining will damage the fibers and result in fiber cutting, fines terjadi generation, cutting and poor strength sama terbentuk development. fine jika This over-refining. negatively affects machine runnability, reduces drainage at the wet end, which increases Menurunkan drying demands, drainase and ultimately dan reduces meningkatkan production rate. efeknya. Nah, untuk fibrilasi sendiri, ketika fiber di refining, primary wall sedikit banyak terkelupas dan akan menjadi fine. Demikian juga dengan outer secondary wall. Bagian luar secondary wall mulai terbuka dan benang-benang halus di permukaan secondary wall sebagian terlepas dari dinding. Hal ini disebut outer fibrilasi. Fibrilasi membuat gugus ohamin semakin meningkat di permukaan fiber. Hal ini berarti ikatan hidrogen antara fiber itu semakin banyak. Ikatan hidrogen ini membuat tensile strength-nya itu meningkat. Bagian dalam secondary wall mengalami deliminasi dan disebut inner fibrilasi. Deliminasi fiber ini membuat air dapat masuk ke dalam fiber, sehingga fiber mudah untuk mengembang dan mengalami swelling, membuat fiber menjadi lembut dan fleksibel. Outer fibrilasi banyak terjadi apabila lebih banyak gesekan antara fiber dengan fiber dalam proses refining, sedangkan kalau inner itu lebih banyak terjadi gesekan antara fiber dengan pisau refiner. Untuk lumen sendiri, yaitu bagian tengah dari fiber, itu akan memipih dan hilang pada proses refining ini. Ini berarti luas permukaan kontak antara fiber akan semakin besar. Semakin lembut dan fleksibel fiber, maka semakin mudah bengkok dan menyesuaikan diri dalam tumpukan fiber. Seperti yang ada di gambar. Lalu untuk produk samping hasil refining sendiri yang tidak diinginkan yaitu fiber bengkok. Terjadi karena adanya load pada proses refining. Hal ini membuat luas kontak fiber menjadi berkurang sehingga ikut menurunkan strength dari kertas yang dihasilkan. Seharusnya banyak yang kontak areanya, ini malah sedikit karena ada yang bengkok tadi. Terus kemudian fiber terpotong. Sama dengan halnya fiber terbengkok. Fiber terpotong ini juga dapat mengurangi kontak antara fiber sehingga menurunkan strength dari kertas. Lalu hasil potongan dari fiber juga dapat menjadi fine yang memiliki dampak negatif terhadap sifat kertas. Nah, fine sendiri merupakan potongan fiber yang berukuran kecil. Dapat disebabkan oleh over refining sehingga fiber menjadi hancur. Adanya fines nantinya akan mengisi ruang kosong sehingga kemampuan drainase air akan menurun. Hal ini tentu mengganggu proses produksi kertas. Resirkulasi refining. Resirkulasi dilakukan dengan tujuan menjaga level pada chest sehingga pressure tetap stabil. Namun hal ini memiliki dampak negatif berupa adanya fines yang terbentuk dan juga adanya pemborosan energi yang digunakan. Untuk pengukuran freeness sendiri ada CSF, yaitu suatu metode pengukuran freeness dengan indikasi banyaknya larutan pulp konsistensi rendah 3 gram pulp dalam 1 liter air yang dapat terdrainase. Untuk SR, yaitu suatu metode pengukuran freeness dengan indikasi banyaknya larutan pulp konsistensi rendah yang dapat tertahan. Nah, bedanya yang CSF sama SR itu, kalau yang CSF itu berapa yang dapat terdrainase, kalau yang SR itu berapa yang tertahan. Gimana caranya refining loading itu working? Pada double disc refining, stator yang jauh dari main motor A dapat bergerak maju mundur menggunakan mekanisme worm gear dengan penggerak manual atau hand wheel maupun motor dengan bantuan clutch. Refiner plate. Pemasangan refiner plate harus sesuai dengan posisi dan pasangannya. Baut refiner plate maksimum hanya 2 kali pakai dalam penggantian refiner plate. Hal ini bertujuan untuk menghindari longgarnya baut ketika refiner beroperasi dan kemudian lepas yang menyebabkan refiner plate rusak. Packing seal shaft refiner. Shaft refiner dilengkapi dengan packing seal. Tujuan packing seal adalah pada shaft refiner adalah untuk menghambat aliran stok keluar dari shaft refiner yang berputar. Bila tekanan sealing water lebih rendah dari tekanan stok, akan membuat stok masuk ke antara packing lantern ring dan packing sleeve. Lama-kelamaan membuat aus dan kebocoran.
Ini harus dihindari sebisa mungkin. Untuk floating shaft refiner memiliki dua bearing, yaitu inboard dan outboard. Untuk pergerakan maju atau mundur floating shaft ini, maka lubrikasi yang cukup harus tetap tersedia. Untuk itu perlu dicek secara reguler level dan kualitas oli. Refining blade gap. Gambar di samping menunjukkan gap refiner ketika posisi open sangat besar. Bila diameter kepalanya itu 30 mili, maka gap refiner antara blade di posisi open adalah 15 mili dan 15 mili di DDR-nya. Ini kalibrasi refining blade gap. Ini cara kerjanya tadi sudah sempat saya singgung, yaitu ketika ada atau load di stator A nanti akan bergerak ke rotor. Nanti rotor itu akan bergerak ke stator B untuk menyamakan tekanan dari stator A. Gearbox digunakan sebagai penggerak transmisi yang disalurkan dari motor ke primary refiner yang terdiri atas rotor dan stator. Selain menggunakan gearbox, dapat juga digunakan hidrolik silinder, di mana faktor penggunaan volume seperti oli juga harus dijaga agar suhu tetap stabil dan tidak merusak komponen dari refiner. No load power adalah kondisi di mana mesin refiner dalam keadaan on dan energi yang diserap tidak hanya oleh Viper tetapi juga oleh rotor refiner. Energi ini juga dikenal dengan idling power. Cara mengukur no load power adalah dengan mengalirkan air melewati pisau refiner dengan rotor berputar, dan gap antara pisau refiner harus sedekat mungkin namun tidak ada sentuhan. Net power adalah total energi yang ditransfer ke Viper dengan rumus total power dikurangi dengan idling power, yaitu PE sama dengan PT min PO dalam satuan daya. Jumlah refining kWh per ton adalah net refining energy yang digunakan selama 1 jam dibagi dengan jumlah Viper yang melewati refiner dalam 1 jam. Specific refining energy atau SRE adalah jumlah energi efektif terpakai per satuan berat pulp yang di refining. SRE rumusnya adalah PE per Q, dengan PE adalah tenaga efektif yang ditransfer ke serat dan Q adalah laju alir pulp dalam ton per jam. Refining intensity merupakan nilai hubungan antara deformasi vapor dengan power yang digunakan, dikenal dengan istilah specific edge load atau SEL, yaitu energi yang diterima oleh Viper dari ujung stator dan ujung rotor. Satuan watt second per meter atau joule per meter. Di sini bisa kita lihat ada tipe refiner, ada yang seri, ada juga yang tunggal di sistem A dan di sistem B. Untuk penjelasannya, yaitu sistem A dan B bisa mendapatkan freeness yang sama, tapi vapor development-nya akan berbeda, dan vapor development-nya akan bagus di A karena lebih kompleks alat yang dilalui dan SEL-nya lebih tinggi dibanding sistem B. Nilai SEL pada berbagai jenis bulb ada softwood weak, softwood strong, dan berbagai macam. C-factor analysis. Metode koreksi nilai SEL menggunakan data panjang Viper dan Viper coherence pada sebuah basis bulb. Persamaan C-factor sangat kompleks sehingga dikalkulasi menggunakan software seperti spreadsheet. Persamaan ini membutuhkan data ukuran refiner, kecepatan, no load power, dan motor load. Selain itu juga membutuhkan data konfigurasi refiner seperti bar dan groove geometri, sudut radial, kedalaman, bulb konsistensi, panjang Viper, dan Viper coherence, sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat. Refining quality itu bergantung pada jumlah refining bar. Semakin banyak refining bar, maka Viper akan semakin sering mengalami impact. Nilai power dibagi jumlah bar sehingga gaya yang diterima oleh Viper semakin kecil. Hal ini menjadikan gentle refining. Kemudian yang kedua adalah lebar bar. Semakin lebar bar yang digunakan, maka semakin lama waktu Viper melewati refiner gap. Energi akan terdistribusi selama waktu yang lebih lama tersebut sehingga energi impact akan lebih rendah. Akibatnya Viper tidak mengalami stres yang berlebihan. Kecepatan rotor. Semakin tinggi kecepatan rotor artinya semakin sering Viper melewati daerah refining sehingga energi yang digunakan setiap impact pada Viper akan rendah.
Lalu yang keempat ada stok konsistensi. Semakin tinggi konsistensi stok yang masuk ke refiner, maka akan semakin banyak vapor menyerap energi yang digunakan di refiner. Bila konsistensi rendah, maka kemampuan vapor untuk menyerap energi akan turun, sehingga stres pada individual vapor akan meningkat. Risiko akan rusaknya vapor itu tinggi. Hubungan SEC, flow, dan power. Itu power control terhadap variasi flow. Di sini kita bisa lihat gambar ini spesifik energinya, vapor flow-nya, motor power-nya akan memberikan spesifik energi yang bervariasi berbanding terbalik dengan flow-nya. Untuk yang SEC control terhadap variasi flow akan diikuti oleh pemakaian power yang bervariasi juga. Bisa kita lihat di sini ya. Lalu untuk dampak refining terhadap kertas, yang pertama itu daya robek atau tearing resistance. Daya robek pada awal refining meningkat, tetapi semakin lama vapor di refining, daya robek itu akan semakin turun. Hal ini karena akan semakin banyaknya dinding dalam vapor yang terfibrilasi dan vapor yang terpotong semakin banyak. Lalu densitas vapor meningkat karena vapor memipih dan terpotong. Daya tembus atau opacity, daya tembus cahaya pada kertas akan semakin menurun bila waktu refining semakin lama. Vapor yang awalnya kaku, karena refining yang lama menyebabkan banyak terdapat rongga di dalam vapor tersebut dan juga vapor semakin tipis. Kemudian untuk tensile strength-nya, semakin lama vapor mengalami refining, maka tensile strength akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak terjadi fibrilasi pada vapor sehingga ikatan hidrogen antara vapor semakin banyak. Ini kontrol sistemnya. Ini untuk interlock-nya. Ada persiapan, ada startup, kemudian ada loading, dan ini yang terakhir ini sumber yang saya gunakan. Dan berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini mengenai materi refining. Saya berharap ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh viewer dan teman-teman yang menonton. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu dan menjadi lebih baik. Sekian dari saya, Iqbal Sarung. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.